C. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pernahkah kalian melihat orang tua kalian menanam tanaman dari biji? Apa yang dapat kalian amati dari tanaman tersebut? 1. Bagaimana biji menjadi tumbuhan? Banyak tumbuhan memulai fase hidupnya dari biji. Di dalam biji terdapat embrio tumbuhan, yang jika jatuh di kondisi yang sesuai, maka biji akan mulai bertumbuh menjadi tanaman. Embrio ini memiliki cikal bakal bagian-bagian tumbuhan seperti akar, batang, dan daun. Embrio bertumbuh menggunakan cadangan makanannya yang ada di dalam kotiledon. Biji diselimuti oleh kulit biji yang sangat keras, yang berfungsi untuk melindungi embrio dari kekeringan. 2. Pertumbuhan dan perkembangan primer. Ketika tumbuhan bertambah tinggi, maka pertumbuhan itu disebut pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer berhubungan dengan sel-sel meristem primer, apikal, pada tumbuhan. Sel-sel meristem adalah sel yang aktif membelah. Ketika biji menemukan kondisi yang sesuai, maka proses pertumbuhan dimulai. Pertama, air masuk ke dalam biji yang disebut sebagai proses imbibisi, lalu biji mulai berkecambah. Pada proses perkecambahan tersebut, akar akan tumbuh lebih dulu, disusul batang dan daun. Pada akar, batang, dan daun, sel-sel meristem terus-menerus membelah sampai dengan panjang maksimal tanaman. Berikut gambar yang menunjukkan sel meristem yang terdapat pada tumbuhan. 3. Pertumbuhan dan perkembangan sekunder. Yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan sekunder adalah ketika tanaman bertambah lebar atau diameter batang semakin besar. Hal ini disebabkan karena pembelahan meristem sekunder. Meristem sekunder ini terletak pada kambium. Sel meristem sekunder ini terus membelah. Jika pembelahan ke arah dalam akan terbentuk kayu, sementara pembelahan keluar akan membentuk kulit kayu. Perbedaan pertumbuhan primer dan sekunder. Pertumbuhan primer menghasilkan pertumbuhan memanjang, sementara pertumbuhan sekunder menghasilkan pertumbuhan melebar. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Terkadang kita melihat tumbuhan meski berjenis sama, tapi ada yang lebih tinggi, ada yang lebih besar, atau ada yang berbuah lebih banyak dibandingkan yang lain. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut. 1. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan. Faktor internal tersebut meliputi genetika dan hormon. Tumbuhan yang memiliki gen yang baik akan tumbuh dan berkembang cepat, serta berbuah lebih banyak. Sementara hormon merupakan zat yang berfungsi mengendalikan metabolisme tubuh. Contoh hormon pada tumbuhan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan adalah hormon auksin, giberelin, dan sitokinin. Hormon auksin mempengaruhi pemanjangan, pembelahan, dan diferensiasi sel. Sementara giberelin mempengaruhi pembentukan biji, perkembangan embrio, dan perkecambahan. Hormon sitokinin berperan dalam pembelahan sel yang merangsang pembentukan akar dan cabang tanaman. 2. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Faktor eksternal tersebut berupa kondisi lingkungan tempat tumbuhan tumbuh, seperti sinar matahari, air, tanah, kelembaban, suhu, dan tentunya nutrisi. Sinar matahari sangat berpengaruh untuk proses fotosintesis, sementara air dan kelembaban sangat berpengaruh dalam mengatur proses penguapan yang berpengaruh pada pemanjangan sel. Seluruh proses-proses seperti fotosintesis, penguapan, pernapasan, dan penyerapan air semua bergantung pada suhu. Tanah dan nutrisi juga sangat memengaruhi pertumbuhan tumbuhan, karena dari tanahlah tumbuhan memperoleh nutrisinya untuk tumbuh. Mari uji kemampuan kalian, membandingkan. 1. Bandingkanlah antara pertumbuhan primer dengan sekunder. Pertumbuhan primer terjadi pada bagian-bagian tumbuhan yang masih muda, seperti akar dan batang. Pertumbuhan memanjang di ujung batang atau akar. Pertumbuhan sekunder terjadi pada bagian-bagian tumbuhan yang sudah dewasa, seperti kulit kayu dan batang. Pertumbuhan sekunder menyebabkan pelebaran batang dan pembentukan lingkaran tahun. Mengaplikasikan. 2. Jika suatu tanaman tidak memiliki kambium, apakah tanaman tersebut mengalami pertumbuhan sekunder? Jelaskan, tanaman yang tidak memiliki kambium tidak akan mengalami pertumbuhan sekunder. Kambium adalah jaringan meristem yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan sekunder pada tumbuhan. 3. Apakah yang terjadi jika tanaman terlalu banyak menyerap air? Akar tanaman menjadi lunak dan busuk karena terendam air, dan sistem akar mulai mati. Pangkal batang mungkin terasa lembek atau berbau busuk dari tanah pot, daun tanaman mulai merontok, baik yang baru maupun yang sudah tua, dan tampak lunak serta busuk.
Jamur dapat tumbuh di tanah dan pada tanaman itu sendiri. Membaca data, gunakanlah data di bawah ini untuk menjawab pertanyaan nomor 4. 4. Berdasarkan data di atas, adakah pengaruh air terhadap tinggi tanaman? Jelaskan dengan menggunakan data yang ada pada grafik. Saat pemberian air dirubah dari 20 ml ke 40 ml, ada peningkatan yang cukup berarti, tetapi pada penambahan air dari 40 sampai 80 ml, ada peningkatan ketinggian tapi sudah tidak sebesar sebelumnya. Penambahan air pada 80 sampai 100 ml tidak ada pengaruh pada peningkatan ketinggian tanaman.